Saya tentunya sangat senang dan ya kayak agak percaya, tapi Pemirsa, dari sirkuit Misano kami laporkan sebuah drama yang menggetarkan dunia balap. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia yang tengah naik daun, sebenarnya tampil sangat impresif sejak awal lomba. Dengan start mulus dan manuver rapi, ia memimpin balapan seakan-akan garis finish sudah di depan mata. Kamera televisi menangkap wajahnya yang fokus, helmnya berkilau di bawah sinar matahari, menambah aura bak bintang yang sedang bersinar. Namun semua berubah di tikungan tajam. Dari posisi memimpin, tiba-tiba Veda mendapat hantaman dari belakang yang membuatnya tersungkur ke gravel. Adegan itu seakan slow motion di layar kaca, membuat penonton di tribun menahan napas. Netizen pun sontak freeze, seperti sedang menonton sinetron di babak klimaks. Publik bertanya-tanya, apakah ini kecelakaan murni atau ada sesuatu yang tidak beres di balik layar? Sebelum insiden mengejutkan itu, Veda sebenarnya menunjukkan performa bak pembalap veteran. Ia mengendalikan ritme balapan dengan elegan, menjaga jarak, dan sesekali melancarkan overtaking lembut namun efektif. Gaya balapnya seolah mengajarkan makna sportivitas, rapi, sopan, namun penuh strategi. Komentator asing sampai berkomentar kagum, "This kid's got magic in his strategy," yang menandakan pengakuan internasional terhadap bakatnya. Publik di tribun pun yakin podium sudah di depan mata. Tetapi takdir berkata lain. Baru saja publik hendak menikmati kemenangan yang ditunggu, sebuah insiden terjadi. Dari arah belakang, motor lawan menghantam keras motor Veda, menjatuhkannya tanpa ampun. Seisi tribun bergemuruh, suara penonton bercampur panik dan kekecewaan. Inilah titik balik dari balapan yang semula terlihat aman, berubah jadi penuh drama dan kontroversi. Rekaman ulang yang diputar di layar besar sirkuit memperlihatkan detail mengejutkan. Sudut tabrakan itu tidak biasa, bukan dari samping atau depan, melainkan tepat dari belakang dengan manuver yang tampak janggal. Netizen di rumah pun langsung jadi detektif dadakan, menganalisis setiap frame. Ada yang menilai itu sekadar racing incident, tapi tidak sedikit pula yang yakin ada unsur kesengajaan. Lebih mengherankan lagi, rider yang menabrak terlihat santai usai insiden, seakan baru melewati polisi tidur, bukan menjatuhkan calon juara Asia. Ekspresi tenangnya membuat spekulasi semakin liar. Pertanyaan pun bermunculan, apakah ini benar-benar insiden biasa atau ada sikut digital yang dimainkan di lintasan? Drama pun resmi dimulai, bukan hanya di aspal, tetapi juga di dunia maya. Suasana di pedok tim Veda langsung memanas. Para mekanik yang biasanya sibuk dengan baut dan kunci pas, kini berubah jadi aktor drama telenovela. Ada yang geleng-geleng kepala, ada yang mengangkat tangan ke langit, bahkan ada yang hampir melempar headset ke dinding saking kecewanya. Reporter di lokasi sampai bingung, menulis laporan atau menenangkan kru tim yang emosinya sedang membara. Komentator pun memperkeruh suasana dengan menyebut ini sebagai kontak paling kontroversial tahun ini. Semua makin bingung ketika race control mengumumkan investigasi. Publik berharap ada keputusan tegas, tapi hasil sementara justru menggantung. Banyak yang mencibir, apa laptop race control lagi update Windows? Candaan sarkastis itu menggambarkan rasa frustrasi publik terhadap hasil investigasi yang dianggap tak memuaskan. Legenda MotoGP Valentino Rossi yang biasanya tampil santai seperti duduk di beranda rumah sambil menikmati kopi, kali ini menunjukkan ekspresi berbeda. Dalam wawancara singkat, Rossi mengusap jidat lalu menggeleng dengan wajah serius. Kata-kata singkatnya menggema, "He deserve better." Ucapan Rossi yang sederhana namun penuh makna itu langsung menyalakan alarm besar di telinga penggemar. Bila seorang legenda sekelas Rossi sudah angkat bicara, berarti ada sesuatu yang dianggap janggal. Ekspresi wajahnya yang jarang terlihat serius membuat spekulasi makin liar. Publik pun yakin insiden ini tidak bisa dianggap sepele. Bahkan beredar kabar, Akademi VR46 akan menyelidiki lebih lanjut, entah dengan memutar ulang data telemetri atau mengajukan klarifikasi langsung ke panitia balapan. Tak perlu waktu lama,
netizen Indonesia langsung bergerak cepat. Mereka yang daya investigasinya sering disebut lebih tangguh dari FBI, langsung membanjiri lini masa dengan hashtag Justice for Veda. Dalam sekejap, tagar itu melesat jadi trending topik. Cuplikan slow motion insiden, analisis teori konspirasi, hingga meme #+62 membanjiri timeline. Video insiden di TikTok dengan background dramatis langsung tembus jutaan views. Bukan hanya akun lokal, tapi akun motorsport internasional pun ikut angkat suara. What happened to the Indonesian rising star? Tulis salah satu akun bule, menunjukkan simpati sekaligus keheranan. Veda mendadak jadi sorotan dunia, bukan hanya karena prestasinya, tapi karena insiden kontroversial yang menimpanya. Meski publik gaduh, Veda memilih bungkam beberapa saat pasca insiden. Keheningan itu justru membuat penggemar semakin solid. Kalau Veda diam, biar kami yang bersuara, tulis salah satu netizen. Namun akhirnya, rider yang dikenal rendah hati itu angkat suara lewat Instagram. Dengan caption singkat, ia menulis, "Terima kasih atas dukungannya. Ini belum akhir. Saya akan kembali lebih kuat." Kalimat sederhana itu langsung meledak seperti knalpot MotoGP di tikungan. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut, penuh dengan dukungan dan semangat. Veda bukan hanya dianggap sebagai pembalap berbakat, tetapi juga simbol mental baja yang tak mudah goyah meski jatuh di lintasan. Publik pun menyorot rider yang menabrak Veda, Brian Uriarte. Banyak yang menunggu klarifikasi resmi darinya, berharap ada penyesalan atau permintaan maaf. Namun saat ia buka suara, pernyataannya justru membingungkan. "I didn't see it coming, but it's racing," katanya singkat. Jawaban datar itu malah membuat netizen semakin emosi. Kolom komentarnya mendadak jadi forum debat internasional. Ada yang membelanya, ada yang mengecam, ada pula yang menyarankannya ikut seminar etika balap. Lucunya, rider lain yang ditanya media malah kompak menjawab singkat sambil nyengir. Misteri pun makin tebal. Apakah ini insiden murni atau ada skenario terselubung di baliknya? Teori konspirasi pun bermunculan bak jamur di musim hujan. Dalam sebuah video dari tribun penonton, terlihat teknisi tim lawan memberi gestur aneh. Ada yang bilang itu cuma garuk kepala, tapi netizen menilai itu sinyal rahasia. Pakar balap pun ikut menambah bahan bakar spekulasi. Mereka menilai sudut tabrakan terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Bahkan ada thread viral berjudul 5 alasan insiden Veda bukan kecelakaan biasa, lengkap dengan analisis mendetail bak detektif anime. Istilah baru pun lahir dari netizen, alarm gravel, istilah untuk menyebut sabotase halus di lintasan. Dunia balap mendadak lebih mirip sinetron investigasi, bukan sekedar olahraga adu kecepatan. Namun pada akhirnya, pihak Red Bull Rookies Cup mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyebut hasil investigasi tidak menemukan unsur kesengajaan. Semua rider diminta menjunjung sportivitas. Pernyataan itu bak makan mie instan tanpa bumbu, hambar dan mengecewakan. Netizen pun makin frustrasi, bahkan ada yang menyarankan panitia minjam CCTV minimarket terdekat agar investigasi lebih jelas. Meski begitu, dari balik kekecewaan publik, ada satu hal positif, nama Veda semakin menggelegar. Insiden ini justru membuatnya dikenal lebih luas, bahkan kabarnya beberapa tim Moto3 mulai meliriknya. Veda mungkin gagal naik podium hari itu, tapi di hati publik ia sudah jadi juara sejati. Misano 2025 akan dikenang bukan hanya sebagai balapan penuh drama, tetapi juga sebagai titik balik perjalanan seorang Veda Ega Pratama menuju panggung dunia.